Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Bu Susan harapkan kalian senantiasa bahagia, tetap aman, dan selalu sehat sehingga semangat dalam menerima pembelajaran di setiap harinya. Hari ini masih bersama dengan Bu Susan dalam mata pelajaran sosiologi untuk kelas 12 di semester 1. Bu Susan ingin membahas lagi tentang globalisasi yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan ciri dan pengertian globalisasi. Nah, untuk pekan ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk globalisasi di dalam masyarakat. Namun sebelumnya Bu Susan ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasannya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah melalui diskusi, melalui penugasan yang nanti kalian lakukan. Harapannya kalian dapat mengkategorisasikan bentuk-bentuk globalisasi di dalam masyarakat melalui sikap jujur, teliti, bekerja sama, dan mampu menghayati kebesaran Tuhan. Dan perlu Bu Susan sampaikan juga bahwasannya materi ini ada di KD 3.2 dan 4.2. Nah, mari kita lanjutkan di materi pokok kita yaitu bentuk-bentuk globalisasi. Flashback dulu ya, tapinya ya kita flashback dulu terhadap faktor yang mempengaruhi globalisasi sehingga nanti kita bisa lebih matang ketika mempelajari bentuk-bentuk globalisasi. Faktor yang mempengaruhi globalisasi itu ada 3. Yang pertama adalah kecanggihan dari teknologi informasi komunikasi yang kita rasakan sekarang ini sehingga masyarakat di penjuru dunia itu semakin mudah untuk mendapatkan informasi secara mudah, murah, dan cepat, relatif cepat ya. Dan mereka bisa mengetahui keadaan-keadaan dunia, informasi-informasi dunia, dan hal lainnya yang berkaitan dengan perkembangan di seluruh penjuru dunia. Nah, yang kedua adalah kecanggihan dalam ataupun kemajuan dalam bidang transportasi di mana sekarang kita rasakan cepat sekali untuk memindahkan manusia, memindahkan barang-barang dari suatu tempat ke tempat lain karena banyaknya armada, banyaknya pilihan ekspedisi untuk membantu hal tersebut. Dan ini semakin mengurangi adanya batas-batas teritorial yang dirasakan oleh masyarakat yang biasanya kalau dulu membelenggu masyarakat untuk bepergian. Kemudian tumbuhnya kapitalisme di negara-negara ataupun di penjuru dunia di mana tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional kaitannya dengan yang ini ya di seluruh penjuru dunia. Nah, setelah kalian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi ini, kita bisa berangkat menuju bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi ini kenapa kita membahasnya? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam masyarakat itu globalisasi ternyata memberikan efek yang cukup nyata di mana terjadi perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang tidak bisa dihindarkan. Nah, berdasarkan ruang lingkupnya ini, maka globalisasi dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama adalah globalisasi ekonomi, globalisasi budaya, politik, iptek, dan agama. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini adalah suatu kehidupan ekonomi di mana kehidupannya sudah mendunia, kemudian global dan terbuka sehingga batas-batas teritorialnya ini tidak menjadi penghalangnya untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka inginkan. Nah, globalisasi ekonomi ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional di negaranya. Kemudian secara spesifik globalisasi ekonomi ini juga ditandai dengan beberapa globalisasi lainnya, diantaranya adalah globalisasi produksi. Ini kaitannya dengan relokasi produksi yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan multinasional ke negara-negara berkembang sebagai sasarannya, karena mereka meyakini bahwa saya pemindahan ataupun relokasi produksi ke negara berkembang ini akan menekan biaya dari proses produksinya dan mereka mendapatkan kemudahan dari pemerintah yang bersangkutan. Karena seperti kita ketahui bahwasanya aturan di negara berkembang itu lebih mudah dibandingkan negara maju terkait dengan perizinan perusahaan itu untuk ada di wilayah kita. Nah, yang kedua adalah globalisasi pembiayaan. Ini artinya perusahaan-perusahaan multinasional ini secara bebas mampu menginvestasikan, meminjamkan ataupun menerima pinjaman dari perusahaan-perusahaan lainnya di seluruh penjuru dunia. Kemudian globalisasi tenaga kerja artinya bahwasanya perusahaan multinasional ini bebas untuk menarik, untuk mengambil para pekerja-pekerja staf, baik itu staf profesional ataupun buruh kasar. Nah, yang selanjutnya adalah globalisasi jaringan informasi, artinya perusahaan-perusahaan multinasional ini sangat terbantu dengan adanya iklan-iklan dan kecepatan informasi yang sekarang merebak sehingga mereka mampu menawarkan ataupun mengiklankan produknya ke seluruh penjuru dunia dan semua orang menjadi kenal dengan produknya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang kelima adalah globalisasi perdagangan, artinya globalisasi ini telah mengantarkan masyarakat di penjuru dunia untuk mencapai suatu kesepakatan terkait dengan perdagangannya sehingga memudahkan arus keluar masuknya barang dan jasa. Itu tadi terkait dengan globalisasi ekonomi. Dan kita membahas sekarang tentang globalisasi politik. Globalisasi politik ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi yang bersifat multinasional juga, baik itu hubungan politik antara 2 negara, 3 negara, ataupun banyak negara yang kaitannya kemudian mereka melakukan kerjasama sehingga meminimalisir batas-batas teritorial yang berlaku di dalam negaranya. Misalkan PBB, kemudian ASEAN, kemudian MEE, kemudian Persatuan Buruh Internasional ataupun organisasi-organisasi lainnya yang kaitannya dengan kesepakatan politik di antara bangsa-bangsa tersebut. Nah, kemudian globalisasi iptek ini kaitannya dengan pendidikan, pengetahuan, yang mana globalisasi iptek ini mengantarkan masyarakat ini menerima pendidikan ataupun mampu menjalani pendidikan tidak hanya di negaranya, tetapi mereka bebas memilih negara mana yang ingin mereka jadikan tempat tujuan untuk berpendidikan. Kemudian ini globalisasi pendidikan ini juga ditandai dengan banyaknya sekolahan-sekolahan asing yang mulai membangun franchise, kemudian membangun sekolahan-sekolahannya ke negara-negara lain. Kemudian ini juga globalisasi iptek ini juga ditandai dengan munculnya bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Kemudian misalkan ada Montessori School juga yang itu sebenarnya dari asing juga kemudian ditanamkan di sini, ataupun sekolah-sekolah yang berbasis asing yang kemudian ditanamkan di negara-negara lainnya. Itu adalah globalisasi dalam iptek. Bahkan di sekolahan kita sebenarnya juga sudah terlihat globalisasi iptek ini ataupun globalisasi pendidikan, di mana kita menjalin kerjasama dengan sekolahan di Jerman, sekolahan-sekolahan lain yang kemudian kita sering bertukar bertukar siswa dari sekolahan ini ke sana dan sekolahan sana ke sini juga. Nah, kemudian kita lanjutkan.
Globalisasi selanjutnya adalah globalisasi budaya, yang mana ini ditandai sebagai suatu gejala tersebarnya nilai-nilai budaya tertentu ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi ini akan memungkinkan terjadinya pertukaran budaya satu dengan budaya lainnya di seluruh penjuru dunia karena kuatnya arus teknologi dan informasi yang kita rasakan saat ini. Nah, selain ini memberikan efek positif di mana kita bisa mengadopsi nilai-nilai positif dari budaya negara lain, tetapi ini juga merupakan ancaman bagi negara kita, budaya lokal kita yang bukan tidak mungkin akan tergerus, akan hilang, akan luntur karena adanya budaya lokal ini. Maka ayo Bu Susana ajak generasi muda, mari kita selektif ketika menerima setiap nilai-nilai budaya dari luar, agar budaya lokal kita, budaya nasional kita tetap terjaga dan bukan luntur. Dan yang terakhir, Bu Susana akan membahas tentang globalisasi agama, yang ini erat kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi. Ini akan memudahkan umat-umat beragama, yang satu agama ataupun antara agama ini menjalin komunikasi, menjalin kerjasama, mendirikan diskusi-diskusi dan forum group discussion yang kemudian mengantarkan mereka kepada suatu kesepakatan terkait dengan integrasi maupun persaingan di dalam diskusi agama tersebut. Dan tentunya ini menjadi materi terakhir ataupun globalisasi bentuk globalisasi terakhir yang Bu Susan bahas. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like and subscribe ya, biar Bu Susan semakin meningkat di dalam memberikan pembelajaran untuk kalian. Nah, setelah ini Bu Susan ingin menyampaikan tentang pembahasan apa yang akan kita lakukan. Untuk itu silahkan cek di Kisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.